Halo teman-teman, jumpa lagi bersama pahlawan Devisa Formosa. Kali ini pahlawan Devisa Formosa akan berbagi pengalaman pertama kali datang di Taiwan ya. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman dan jangan asal menerima job jika tidak sesuai dengan yang kita tanda tangani ya. Seperti pengalaman saya ini, dan semoga saja dapat menginspirasi kalian semua agar waspada ya. Selagi kita itu masih benar, masih dalam kontrak kita bisa mengadukannya ke agensi kita ya. Untuk ceritanya simak baik-baik ya teman-teman, supaya tidak gagal paham ya. Nah, pada tahun 2014 saya proses pertama kalinya ke Taiwan ya. Dan job saya itu menjaga 2 orang anak ya. Kenapa saya bisa menjaga anak? Karena majikan saya itu cacat fisik ya. Dan itu diperbolehkan oleh pemerintah Taiwan waktu itu ya, untuk mengambil pekerja migran dari Indonesia. Nah, dan di sana juga ada 2 orang tua, tapi masih sehat semua ya. Kemudian ada saudara laki-lakinya yang serumah dengan mbahnya, tapi di beda lantai ya. Dia di lantai 8 dan yang saya tempati itu ada di lantai 7 ya. Nah, untuk keseharian saya dikasih tahu kalau saya itu kerjanya menjaga anak dan membantu kakak majikan saya itu dikala hari Sabtu atau Minggu ya. Itu seminggu sekali saya membantu mereka, dan saya sudah menyetujui karena itu dari awal kontrak yang saya tanda tangani itu seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu saya bekerja di sana, tidak ada masalah apapun. Kemudian di suatu waktu, kira-kira saya itu sudah di sana bekerja selama kurang lebih 3 atau 4 bulan. Kemudian majikan saya itu menyuruh saya untuk bekerja di rumah majikan saya. Terus saya bilang lah ke majikan saya, kalau saya harus bekerja di rumah kamu itu tidak masalah, saya nggak apa-apa, saya terima. Tapi saya juga harus ditinggal di tempat Anda, saya bilang seperti itu ya. Jadi saya mau tinggalnya juga di tempat majikan saya. Karena sebenarnya dari awal itu ya, job yang aku tanda tangani itu alamatnya itu tepatnya di rumah majikan saya, bukan di rumah orang tua majikan saya. Terus seperti itu, akhirnya majikan saya bingung kenapa kok saya tidak mau bekerja di rumahnya dia. Padahal sudah jelas-jelas dia yang menggaji saya. Nah, dan akhirnya majikan saya itu laporlah ke
agensi saya mempertanyakan kenapa saya tidak mau menuruti perkataan majikan saya. Dan pada akhirnya agensi datang ke rumah ya. Setelah datang ke rumah dan agensi bertanya kepada saya, dan saya jawab dengan tegasnya saya bilang, saya itu bukannya nggak mau bekerja di rumah majikan saya, tapi kalau dioper-oper gitu, itu aku tidak setuju. Karena apa? Saya itu sudah mengalah. Dari awal saya sudah mengalah ya. Aku ditempatkan di tempat kerja yang tidak sesuai. Dan mungkin juga kalian juga tahu. Karena kalianlah yang menempatkan saya. Saya bilang ke agensi seperti itu. Padahal waktu itu saya masih baru. Pertama kali saya datang ke Taiwan. Karena saya itu memikirkan untuk setelahnya saya. Kasihan nanti kalau dioper ke sana kemari gitu ya. Saya itu udah mikirnya ke sana waktu itu. Nah, kemudian agensi balik tanya lagi, kok kamu bisa tahu kalau kamu seharusnya kerjanya nggak di sini? Terus saya jawab lagi, karena dari awal saya menandatangani kontraknya, saya sudah tahu kalau tempat kerja saya itu bukan di sini alamatnya. Alamatnya itu ya di rumah majikan saya, bukan yang saya tinggali sekarang ini. Nah, kalau misalkan Anda tidak setuju dengan yang saya sampaikan, bisa pindahkan saya bilang seperti itu ya. Nah, kemudian majikan dan agensi saya itu bernegosiasi ya. Karena mereka juga keliru menempatkan saya seperti itu ya. Dan pada akhirnya mereka itu menyetujui kalau saya tidak usah bekerja di rumah majikan saya, tapi tetap seperti yang kontrak yang saya tanda tangani sebelumnya, tetap bekerja di rumah kakaknya dia. Aku bantu setiap Sabtu dan Minggu ya, dan juga tetap tinggal di rumah mamahnya majikan saya, tapi tidak membantu majikan saya. Karena saya mau kalau untuk bekerja di rumah majikan saya juga tinggal di rumah majikan saya. Tidak mau lagi tinggal di tempat orang tua majikan saya seperti itu. Karena alamat yang dituju itu seharusnya ya di rumah majikan saya. Dan akhirnya sudah disetujui dan disepakati bersama. Nah, akhirnya saya itu meneruskan bekerja di situ. Dan sampai bertahan selama 3 tahun ya. Saya belajar bahasa bersama anak asuh saya. Dari anak asuh saya itu masih 5 bulan. Dan yang satunya itu sudah umur 2 tahun. Jadi saya itu belajar bahasa bareng sama anak asuh saya. Sampai-sampai anak asuh saya itu memanggil saya itu mama. Saking akrabnya. Padahal anak asuh saya itu tidak tidur bareng sama saya. Karena dia itu selalu diajak pulang sewaktu malam dan diantarkan ke rumah mamahnya majikan saya di waktu pagi hari dan dijemput di waktu malam hari. Nah, seperti itulah kegiatan saya. Dan salah satu konflik yang pernah terjadi di rumah majikan saya itu ya seperti itu. Job tidak sesuai. Makanya bagi teman-teman yang jobnya tidak sesuai, jika kalian itu
kasihan kepada teman-teman kita yang selanjutnya. Ya seharusnya jika tidak sesuai dengan kontrak itu, kita memberanikan diri untuk bicara kepada majikan dan jangan asal menyetujui aja apa yang majikan kita bilang tapi tidak sesuai dan merugikan diri kita sendiri. Selagi kita itu benar, orang sini itu tidak akan pernah macam-macam. Kita boleh nurut selagi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Membantu sekali dua kali itu masih wajar, tapi kalau sering-sering itu ya udah beda lagi. Kecuali kalau kita itu dikasih uang gitu ya. Nah, seperti uang lembur gitulah. Itu enggak masalah kalau emang ada yang seperti itu. Tapi biasanya kan kebanyakan orang itu ya udah cukup dari gaji aja. Seperti ada teman saya itu juga sampai sekarang dia itu bekerja 2 rumah. Dan gajinya teman saya itu ya tetap tidak ada tambahan gaji, cuma membantu seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya kalau misalkan kita itu bekerja dan tidak sesuai dengan job kita juga boleh ya kita mempertanyakan itu ya. Yang jelas kita nurut boleh ya teman-teman. Emang kewajiban kita untuk nurut terhadap majikan kita. Tapi ya harus sesuai dengan aturan yang berlaku ya teman-teman. Karena apa? Kita juga harus jaga kesehatan kita sendiri karena belum tentu semua majikan itu peduli dengan kita ya, dengan kesehatan kita. Dia taunya ya cuma kita bekerja dengan mereka, seperti itu aja ya. Jadi ya tetap kita jaga kesehatan kita sendiri ya teman-teman. Tapi ya semoga saja kita mendapatkan majikan yang baik dan pengertian terhadap kita dan memberi kita itu waktu istirahat yang cukup dan tidak bawel ya. Biasanya itu yang tidak suka itu bawelnya ya teman-teman. Tapi walau gimana pun ya tetap kita harus menghormati majikan kita ya. Nah, cukup sekian dulu ya teman-teman. Jika ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Semoga saja menginspirasi kalian semua dan dapat dijadikan pengalaman. Dan semoga membantu kalian yang masih pemula ya. Biar kita itu tidak dimanfaatkan oleh majikan ya. Kita tahu gimana cara kita menyikapi majikan kita ya. Nah, cukup sekian dulu dari Pahlawan Divisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.